Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah SWT atas segala rahmat karunia-Nya yang diberikan kepada kita sampai hampir penghujung terakhir Ramadan ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, usia, umur, kesempatan, keamanan, dan tentunya rasa aman iman Islam yang kita miliki dengan ihsan yang sudah terpatri. Semoga ini menjadi satu bekal yang sangat berarti dalam kehidupannya hari ini dan hari yang akan datang. Salawat untuk salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pemirsa SPMA TV, SPMA Official yang diberi rahmat oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada kesempatan ini di rumah tempat tinggal yang saya tempati di Komplek Yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah SPMA Riau. Saya menjadi teringat karena sedemikian saya bahagia, saya senang, saya merasa tentram dengan rumah yang saya tempati ini. Tiba-tiba saya teringat satu ayat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang tidak ingin ketemu Allah, tidak ingin ketemu aku, dan merasa tentram, bahagia, senang dengan kehidupan dunia itu, dengan segala macam fasilitas yang dia miliki, maka ulaika ma'wahumun nar hum fiha khalidun. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka itu hidup yang hanya menunggu siksa dan ditempatkan api neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, pemirsa SPMA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kondisi rumah kita, walaupun teratap dari rumbai, dari nipah, dindingnya dari bambu, terpal misalnya, dan lantainya juga masih tanah atau belum keramik mewah, tapi hati kita terpaut dan tidak ingin ketemu Allah, tidak ingin kembali ke akhirat, dan sudah lupa sama sekali tentang ayat-ayat Allah, maka mendapatkan ancaman ini. Naudzubillah. Saudaraku, Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan hidup kita ini hanya di bawah pohon, dari suatu perjalanan di bawah pohon dan akan melanjutkan kembali mana? Ke perjalanan ke kampung yang kita tuju, di mana kita tadi berangkat. Artinya kehidupan kita ini memang hidup yang sudah direncanakan untuk datang ke bumi. Dari perjalanan arwah, arham, dunia, dan masih melanjutkan dari 13 alam baru 3 di dunia ini. Artinya masih panjang kehidupan kita. Nah, dari perjalanan ini kalau kita sekarang lupa bahwa di sini, ini bisa jadi kita memang terjadi error, mungkin dislokasi. Apa artinya? Kalau kita ini memang orang yang masih berakal sempurna dan mempunyai iman yang ada, tambah ihsan yang benar, maka tentu kita ingin kembali ke kampung kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Allah sudah sampaikan walad daral akhiratul lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kampung yang sesungguhnya itu adalah akhirat, sedangkan dunia ini adalah kampung yang sementara. Lau lamuno, apabila kanu kemusliman yang mengetahui. Artinya kalau kita itu mengetahui, punya ilmu pengetahuan, pasti akan ingin berlanjut ke akhirat. Bagaimanapun cinta kita di dunia, bagaimana indahnya kita hidup di sini, bagaimana fasilitas yang kita miliki, ya, apalagi hanya rumah yang seperti ini. Kalau tidak ingin kembali, nah ini artinya kita mengalami gejala. Saudaraku, tentu kita banyak melihat, ya, kasus di masyarakat orang yang mengalami gejala jiwa tidak ingin pulang, atau berangkat dari rumah
yang penuh dengan hikmah berkat, tetapi tidak mau kembali lagi. Kenapa? Karena kecantol orang lain. Ketiga, tidak bisa kembali rumah. Kenapa? Karena kena kasus. Keempat, kenapa? Ada sebab-sebab yang lain. Nah, sekarang kalau kita tidak ingin kembali ke akhirat, ada sebab apa? Apakah kita gila? Atau kita kecantol di sini sehingga lupa? Atau kena kasus? Atau sebab lain sehingga kita tidak ingin kembali pulang ke akhirat? Ini menjadi pertanyaan. Orang Jawa pun bilang, nang donya mampir ngombe bakal mulai nang kelanggengan. Ke dunia ini hanya sementara untuk minum, akan pulang ke akhirat, pulang kelanggengan yang abadi. Sama dengan hadis Nabi, duduk di atas, di bawah pohon. Lah wong mampir ngombe kok kemudian beli tempatnya, ngombe beli alatnya, ngombe beli, membuatnya rumahnya mewah, apanya megah, semuanya difasilitasi dengan berbagai macam yang melupakan, melenakan. Bukankah kita mata al-ghurur? Ini menjadi pertanyaan serius bagi kita semuanya untuk kemudian ingat bahwa sebenarnya hidup kita itu adalah qaddamat ligot. Pertanyaan Allah, panggilan Allah ini untuk orang-orang yang beriman untuk kembali bertakwa kepada Allah, untuk qaddamat ligot. Perlihatkan, fal tangdur, periksalah kalau kamu nanti atau besok mati. Sebelum periksa tentu kita ingin rasa mati. Kemana kita? Ke akhirat. Dan kalau ke akhirat tentu tidak semuanya kita tinggal di dunia ini dengan segala macam pernik-pernik kehidupannya. Saudaraku, pemirsa SMA TV yang dirahmati oleh Allah SWT, saya tidak sedang mengajak Anda untuk kemudian tidak melakukan hal-hal kebaikan di dunia ini dengan rumah tempat tinggal kita, tidak. Tetapi kalau kita rumah tinggal di dunia, maka bagaimana rumah tempat tinggal kita akhirat? Kalau kita di sini bahagia, bagaimana kebahagiaan saya di akhirat? Saya bersama anak keluarga di sini, bagaimana apakah saya bersama anak keluarga juga di akhirat? Ini akan menjadi pertanyaan yang berarti, sehingga kita akan senantiasa mempersiapkan bahwa hidup kita hanya nanti, besok, qaddamat ligot, sehingga persiapannya akan lebih panjang. Saya mengajak ke akhirat akan justru bekerja lebih besar, lebih keras, lebih banyak untuk persiapan hidup kedua kali. Kalau orang kafir hanya satu kali hidup, kalau kita hidup dua kali, hidup dunia, hidup akhirat. Sehingga kalau orang kafir bekerja 1 hari 8 jam, maka kita bisa 16 jam. Sebaliknya kalau orang kafir istirahatnya 4 jam, kita cukup 2 jam saja. Ini artinya dengan ingat akhirat kita semakin banyak bekerja untuk kehidupan kita nantinya di akhirat sana. Karena ini sebagai pertanda kehidupan bahwa kita hidup sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tempat bernanam dan akan kita lanjutkan di akhirat. Apa Mbak Ita? Ayo pulang katanya. Pulang kemana? Ke Jawa. Itulah ada Mas Erji datang tuh loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini anak yang gede paling ganteng juga ini datang kayaknya. Kamu lo mau pulang kemana? Rumah kita kan di akhirat. Nah, iya. Mata ulhurur, Mbak Tara, Mbak Eca, rumah abadi itu di akhirat. Abi, pulang. Semua ngajak pulang, ini ngajak pulang ke sana, ini mau ngajak pulang katanya berbuka. Iya, udah waktunya berbuka emangnya. Berbuka di sini aja, nggak usah ke sana ya, diambil. Oh, sudah waktunya. Alhamdulillah. Saudaraku, pemirsa SMA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saatnya berbuka dan ayo kita persiapkan buka di dunia, buka di akhirat. Berkeluarga dunia, ayo kita sama berkeluarga di akhirat. Rumah dunia, rumah akhirat, kendaraan dunia, kendaraan akhirat. Semuanya kita persiapkan bahwa kampung ini sementara, kampung sesungguhnya adalah di akhirat. Kehidupan ini kehidupan sementara dan kehidupan sebenarnya kita adalah di akhirat. Demikian saya berikan salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.